Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 10 menit membaca buku. Menjelajahi cakrawala dalam sekejap. Hari ini kita akan melanjutkan membaca buku Seni Bersikap Tegas. Keputusan yang tepat menentukan bentuk dari takdir, karya Bryan Adam. Bagian 5. Dampak dari sikap yang tidak tegas. Bersikap tidak tegas dapat menyebabkan harga diri Anda turun. Jika Anda berkomunikasi secara pasif, Anda tidak mengatakan hal yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan. Pada akhirnya, Anda bisa menyetujui dan memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain daripada kebutuhan Anda sendiri. Alhasil, Anda tidak mampu menemukan tujuan hidup, bahkan Anda tidak dapat mengontrol kehidupan Anda. Jika Anda tidak pernah mengekspresikan diri secara terbuka dan menyembunyikan pikiran juga perasaan, maka Anda akan merasa tegang, stres, cemas, atau kesal. Akibatnya, hubungan Anda dengan orang lain menjadi tidak sehat dan tidak nyaman. Bahkan, Anda merasa orang terdekat pun tidak benar-benar mengenal Anda. Di balik ketidaktegasan. Kurangnya ketegasan sangat umum terjadi pada fobia sosial. Jika Anda mengidap fobia sosial, maka Anda cenderung berpikir bahwa orang lain menghakimi dan kritis tentang diri Anda. Selanjutnya, Anda menghindari situasi sosial karena masalah tersebut. Sebaliknya, jika Anda terus-menerus berkomunikasi secara agresif, maka Anda akan kehilangan teman. Banyak juga orang yang lantas enggan menghormati Anda. Dengan demikian, harga diri Anda menjadi turun. Ada banyak penelitian yang menunjukkan dampak negatif dari kurangnya ketegasan. Orang yang lebih tegas cenderung tidak terlalu tertekan dan memiliki kesehatan yang lebih baik. Sedangkan orang yang kurang tegas memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencari pelampiasan dengan mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Kenapa dan bagaimana Anda menjadi orang yang tidak tegas? Ketegasan adalah perilaku yang dipelajari dan gaya berpikir. Anda terlahir dengan membawa sikap tegas. Pikirkanlah tentang seorang bayi yang menangis ketika dia menginginkan sesuatu. Dia mengekspresikan emosi secara bebas. Kemudian, secara bertahap, dia menyesuaikan perilakunya dengan tanggapan yang dia terima dari lingkungan, yaitu keluarga, teman sebaya, rekan kerja, figur otoritas, dan sebagainya. Jika keluarga atau kelompok sebaya Anda menangani konflik dengan berteriak dan berdebat, misalnya, maka Anda mungkin telah mempelajari cara menangani konflik tersebut. Atau, jika keluarga mengajari Anda untuk selalu menyenangkan orang lain sebelum diri sendiri, maka Anda mungkin merasa sulit untuk bersikap tegas tentang kebutuhan Anda. Atau, jika keluarga atau kelompok sebaya percaya bahwa Anda tidak boleh mengungkapkan emosi negatif dan mengabaikan atau mengejek Anda jika melakukannya, maka Anda akan segera belajar untuk tidak mengungkapkan emosi negatif. Berikut beberapa pertanyaan yang dapat berguna untuk ditanyakan kepada diri sendiri ketika Anda berpikir tentang alasan dibalik sikap yang tidak tegas. 1. Bagaimana keluarga Anda menangani konflik? 2. Apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak setuju dengan seseorang atau marah dengan orang lain? 3. Bagaimana orang tua Anda mengajari cara untuk menangani konflik? 4. Apa pesan mereka? 5. Dengan cara apa Anda belajar mendapatkan apa yang diinginkan tanpa memintanya secara langsung? Misalnya menangis, berteriak, mengancam, dan lain-lain. 6. Apakah Anda masih menggunakan cara-cara itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan hari ini? Seringkali muncul alasan Anda menjadi orang yang tidak tegas. Sebagai anak-anak dan remaja, Anda belajar untuk berperilaku dengan cara yang sesuai untuk Anda pada saat itu. Jika Anda bersikap tegas kepada orang tua atau teman yang agresif, maka hal itu mungkin membuat Anda mendapat masalah. Alhasil, Anda belajar untuk tetap tidak terdeteksi. Atau, Anda mungkin telah belajar menjadi agresif untuk bertahan hidup. Dan kemungkinan besar, anggota keluarga dan teman-teman yang Anda pelajari juga mempelajari perilaku mereka dari orang lain. Penting agar Anda tidak menyalahkan diri sendiri atau keluarga atas kurangnya ketegasan Anda. Akan lebih membantu jika Anda menganggapnya sebagai lingkaran setan yang melibatkan Anda dan keluarga. Namun sekarang,
Anda perlu memutus siklus tersebut dan mempelajari cara berpikir dan berperilaku baru yang tegas. Artinya, Anda tidak akan meneruskan cara berperilaku tersebut kepada keluarga dan teman-teman Anda. Sejumlah faktor yang dapat menghentikan Anda untuk bersikap tegas adalah keyakinan yang merugikan diri sendiri. Anda mungkin memiliki keyakinan yang tidak realistis dan pernyataan diri yang negatif tentang bersikap asertif. Kemampuan Anda untuk bersikap asertif atau hal-hal yang mungkin terjadi jika Anda tegas. Hal-hal itu sering menjadi penyebab utama dari tindakan yang tidak tegas. Sedangkan contoh-contoh dari keyakinan tersebut adalah 1. Tidak peduli, kasar, dan egois untuk mengatakan apa yang Anda inginkan. 2. Jika Anda menegaskan diri sendiri, maka Anda akan mengecewakan orang lain dan merusak hubungan Anda dengannya. 3. Akan terasa memalukan jika Anda mengatakan apa yang Anda pikirkan. Dugaan yang salah. Mungkin saja Anda tidak memiliki keterampilan verbal dan nonverbal untuk bersikap tegas. Anda melihat orang lain bersikap tegas dan mengagumi perilakunya, tetapi Anda sendiri tidak tahu bagaimana menjadi seperti itu. Mungkin Anda tahu cara menjadi tegas, tetapi Anda begitu cemas sehingga tidak bisa melaksanakan perilaku tersebut. Anda begitu tertekan sehingga menjadi sulit untuk berpikir dan bertindak dengan jelas. Oleh karena itu, Anda perlu mempelajari cara mengelola kecemasan dan mengurangi stres. Mungkin Anda tidak bisa membedakan perilaku yang digunakan di dalam situasi tertentu. Ada 3 kesalahan utama yang dapat Anda lakukan dalam mengevaluasi situasi, yakni 1. Anda mungkin mengira pernyataan tegas sebagai agresi. 2. Anda mungkin mengira sikap non-asertif adalah kesopanan. Atau 3. Anda mungkin mengira sikap non-asertif dapat membantu Anda. Mungkin juga ada pengaruh budaya dan generasi yang kuat pada perilaku Anda. Misalnya, beberapa budaya memang tidak menghargai ketegasan. Jika Anda berasal dari salah satu budaya tersebut, maka Anda perlu mempertimbangkan kontroversi tentang ketegasan di dalam situasi tertentu. Anda mungkin tahu bahwa keuntungan hidup dengan nilai-nilai budaya Anda lebih besar daripada keuntungan dari bersikap tegas. Generasi yang lebih tua juga mungkin saja sulit bersikap tegas. Konon, pria lebih lemah dalam mengekspresikan emosi, sedangkan wanita mampu menyatakan kebutuhan atau pendapat secara agresif. Keyakinan seperti itu memang sulit untuk diubah, tetapi Anda bisa berubah. Kenapa tidak tegas? Menurut penelitian, berdasarkan tipe temperamen, hanya sekitar 3% dari populasi manusia yang memiliki sikap tegas secara alamiah. Selebihnya memiliki ketegasan yang terbentuk dari lingkungan ataupun melalui pengetahuan dan pengalaman. Lingkungan yang kurang mendukung dapat membentuk pribadi yang lemah dan tidak tegas. Jika Anda selalu berada dalam posisi sebagai seorang pengikut, maka Anda kerap berada di dalam situasi yang tidak memberi peluang untuk mengemukakan pendapat atau mengambil keputusan. Dengan kata lain, Anda tidak mampu bersikap tegas. Ketegasan diawali dari diri sendiri. Ketegasan lahir dari keyakinan dan komitmen pribadi terhadap keputusan yang diambil. Hal itu terpancar di dalam tindakan dan aktivitas Anda. Seorang wasit pertandingan sepak bola dikeroyok para supporter karena dia dianggap berpihak dan tidak tegas dalam memimpin. Banyak sidang pengadilan yang kacau karena ketegasan peradilan terabaikan. Sejarah membuktikan tentang banyaknya pemerintahan tumbang karena kepemimpinan yang lemah dan kompromi. Kenapa semua itu terjadi? Apa yang membuat Anda tidak bisa bersikap tegas? Ketika Anda merasa sulit untuk memilih dan memutuskan sesuatu, biasanya Anda cenderung mengikuti suara terbanyak atau pilihan yang paling populer. Mudah mengikuti arus membuat Anda sulit memiliki jati diri. Akibatnya, Anda tidak tegas dalam menentukan pilihan. Biasanya, Anda sulit mengambil keputusan jika terjebak di dalam gray area atau zona abu-abu. Terjebak di dalam area itu justru melemahkan rasa percaya diri sehingga Anda sulit bersikap tegas. Ada orang yang berpikir dahulu sebelum bertindak. Namun, tidak sedikit pula orang yang bertindak lantas baru berpikir. Biasanya, dia ceroboh dan tergesa-gesa lalu menyesali keputusannya. Pernyataan orang pelin-pelan memang tidak bisa dipegang. Sikap seperti itu sulit dipercaya atau diandalkan. Dia tidak dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Bersikap tegas berarti konsisten terhadap keputusan yang diambil dan berani menerima konsekuensinya, walaupun berat.
Bunda Teresa menerapkan sikap konsisten ketika menerima gadis-gadis muda untuk bergabung dalam pelayanan dengan misionaris Caritas. Dia tidak bersikap lunak, bahkan langsung menyuruh mereka ke tempat orang-orang miskin yang menghadapi kematian. Dia ingin semua anggotanya menyadari bahwa tugas itu memang berat dan tidak ingin memudahkannya. Artinya, tantangan dapat mendorong Anda untuk berani mengambil sikap. Tentukanlah prioritas dan fokus Anda. Seorang dosen etika memberi ujian kepada mahasiswanya. Dalam 1 jam, mereka diminta untuk menuliskan segala sesuatu tentang kebaikan dan kejahatan. Lantas, seorang mahasiswa menulis tentang kebaikan tanpa menyadari bahwa waktu 1 jam sudah berlalu. Ketika sang dosen memerintahkan untuk mengumpulkan kertas ujian, dengan terburu-buru si mahasiswa itu menambahkan tulisan, "Saya tidak mempunyai waktu untuk kejahatan." Hikmah yang bisa dipetik adalah fokus. Tentukanlah sasaran yang jelas dan pilihan yang benar. Lalu curahkanlah seluruh perhatian Anda di sana. Siapkanlah keputusan yang solid. Semasa Perang Dunia II, serangan terhadap kapal perang Bismarck milik Jerman yang dilakukan oleh Inggris adalah hasil dari keputusan Winston Churchill. Berulang kali dia menegaskan rincian tentang serangan tersebut. Hasilnya, dalam tempo beberapa hari kapal itu pun karam. Memang, fakta dan analisis yang tepat akan membuat Anda merasa yakin dan dapat bersikap tegas dalam membuat sebuah keputusan. Demikian bab yang kelima. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.